Oke, kita mau review ini dulu. Pelajaran yang kemarin. Jadi kita mulai dari Maribel ya. Ini yang kita udah isi nih kan. Kita udah isi ini. Jadi kita udah tahu A sama B. Ini zona 1. Sama ini zona 2 kan. Itu dia. Kita mulai dari Maribel ya. C Maribel. Apa C Maribel? Dari apa ya? Bawa sini. Halo, Kak Lina, D. Thunders. Oke, Mama, peristiwanya apa Mama? Tuhan Yesus akan datang. Sorry. Udah ya. Malam sis. Malam sis. Iya, lagi bahas PR sebentar ya. Lalu F apa mah peristiwanya? F. Uh-uh. Peristiwa Tuhan Yesus tidak datang. Jadi kalau Seven Thunders ini mengharuskan peristiwa yang berbeda kan? Ingat Ya. itu? Nah itu dia kan. F, G. Hasil dari E? Siapa? Ucap. G berarti. G. G. Hasil E. G ucap. G tidak kelihatan. Pokok J itu sayang. pokoknya G. G yang di bawahnya peristiwa yang E. Tidak kelihatan dong jawab. Oke, pokoknya kalau hasil dari Tuhan Yesus tidak datang, satu-satu kan? Jadi 2 kan? Oke. 1 tambah 1 sama dengan 2 kan? Ini. Oke. I, J. Oke. Itin. Seven Thunders mengungkapkan yang Tidak tertarik dengan second coming. Yang J itu sayang. Yang tidak tertarik dengan second coming. J. Ini yang bisa. Oke. Jawaban. Kalau kakak Nini, apa kak Nini? J. Sorry ya sis, yang mana sis? J sis. J. Zona 2. Zona 2 sis. Seven Thunders mengungkapkan yang Pas dulu ya sis. Oke. Maribel. Seven Thunders mengungkapkan yang Sesuatu yang tidak kelihatan. nah itu dia. Betul nggak Itin? Boleh mata boleh. Atau by sight. Oke. JKL sekarang. Jadi sekarang Kak Lina, apa yang kelihatan di I yang diungkapkan oleh Seven Thunders? Iya Pak Ende itu C. Ini I Kak, tapi huruf besar. Oh, apa yang tidak kelihatan dari I itu ya? Iya. Yang kelompok yang satu lagi. Di situ kelihatan orang yang tidak tertarik atau tidak ada oil.
Oke. Kalau tidak tertarik akan Jadi keungkapan tidak tertarik kan? Ya. Tidak tertarik akan second coming kan? Atau tidak ada oil. Mama, Aku menjawab tidak mau bertemu dengan boleh nggak? boleh. Ada tidak ada oilnya nggak? Ada. Oke. Tidak. Kalau L apa mah? Yang cewek satunya lagi? Jadinya, dan dia sebagai bukti. Bukan. Dia mau ya. Heeh. Ya. Memang tertarik kan? Buang kata tidak mau. Memang tertarik akan second coming kan? Dan dia punya oil. Ini dia. Dan apa yang ini yang tidak kelihatan di sini kan? Artinya dari sini dia apa? M sekarang kan? Iya. M dulu lah. Yang tidak kelihatan di A apa? Uco. Apa yang tidak kelihatan di zona 1? Yang pertama apa? Kamu jawabannya apa? Kayak gambar apa? Gambar orang. Gini. Atau 2 kelompok. Betul kan? Yang nggak kelihatan yang pertama 2 kelompok kan? Betul. Dan ini diungkapkan oleh apa? Peristiwa. Berbeda. Aha. Sekarang Gokore, apalagi yang tidak kelihatan di A? Bukan? Bedroom, kamar, Bukan? N sekarang. Kan 2 kelompok, kan ada 2 kan yang nggak kelihatan kan? Iya. itu lagi. Boleh nggak? Hah? Kalau 2 Yang mana? kelompok yang di atas. Ini. Iya, ini memang ada hubungannya sama ini. Apa yang nggak kelihatan dari ini, apa yang nggak kelihatan dari sini, yang sebenarnya sudah ada di sini. Wise and foolish. Bukan penjelasannya, Say. Yang kemarin aku jelasin. Oke, pas dulu, Itin. Apa, sayang? 2 kelompok yang dihasilkan peristiwa. Lalu Ini kan jawabannya M toh, sayang. Sekarang N apa, sayang? yang tidak kelihatan itu berhubungan 2 kelompok yang dihasilkan oleh second tanda. Nah, Diungkapkan nggak ada hasil. ini apa? Kalau ini kan ada garis sama ceweknya toh? Apa hubungannya sama cewek yang tidak kelihatan di sini? Kalau itu jawabannya? Itu jawaban itu gambar cewek gambar warna kuning. Oke. Terus yang di N apa, Dang? Gambar cewek terus kuning gitu? Oke. Kalau Mary Bell? Itu yang tidak kelihatan sesuatu yang diungkapkan di second tanda. Oleh second tanda. Oke. Kak Lina? Ya, dia taruh panasnya sih, Cik. Oke, nggak apa-apa. Oke. Mari kita lihat Mama apa? Nah. Sama. Oke, kalau dia kan cewek ini kan, yang nggak kelihatan apa? Dia memang sungguh-sungguh tertarik kan? Yang nggak kelihatan. Iya kan, dia ini kan kayaknya kelihatannya tertarik semua, tapi ini yang ini sungguh-sungguh tertarik. Itu kalau second tanda ditutup kemarin. Iya. Dan memang sungguh-sungguh tertarik, kalau yang ini tidak tertarik sebenarnya. Betul nggak kemarin? Betul, Cik. Itu dia. Ini sudah ada di sini, tapi belum bisa kelihatan kan? Betul. Jadi ya. Kenapa tidak bisa kelihatan walaupun sudah ada di A? Karena butuh apa? Bukti. Nah, itu dia. Buktinya dihasilkan dari apa? Peristiwa F kan? Makanya panahnya ke atas kan? Boleh ini? Ini ya, kita punya PR simple. Mana? Yang mana? Tunjuk. N. Yang ini memang sungguh-sungguh tertarik, yang ini tidak tertarik.
Jadi sebenarnya dari sini sudah diungkapkan, tapi nggak bisa kelihatan karena butuh bukti. Dan bukti ini dihasilkan dari peristiwa F. Jadi ketika ada peristiwa, Seven Thunders bisa apa? Bisa menunjukkan sesuatu yang nggak terlihatan yang berhubungan dengan dua kelompok. Ya, boleh saya? Maksud kita kalau yang dihasilkan oleh peristiwa F itu di dalam kotak salah ya? Mana? Kan jawabannya biasanya cuma dalam kotak. Yang mana sih yang kamu mau jawab, saya? Enggak, maksudnya kalau nggak ada bukti, maksudnya jawabannya kalau bukan bukti cuma peristiwa salah ya? Salah. Jadi mereka punya itu dibuktikan dengan peristiwa yang adalah bukti. Cuma nggak dijelaskan bukti. Kan ya? Oke, catat dulu ya. Kasih waktu 1. Oke, mari kita lihat ya. Jadi ayat 1 ada yang duduk di tahta, ya kan? Dan itu ada buku, ya kan? Yang dimeterai, betul? Itu dia. Sampai sini jelas ayat 1? Tunggu, sabar. Ini kan tadi sudah dibaca, Mam. Ya, Pak Masnya dulu. Lalu dibilang ayat 2, siapa yang bisa buka bukunya kan? Ditanya itu aja kan, ayat 2. Lalu ayat 3, nggak ada yang bisa buka kan? Ayat 4, terus John menangis, ya kan? Karena nggak ada yang bisa buka bukunya. Ayat 5, ada yang bisa buka buku. Oke? Yaitu siapa? Lion dari tribe Judah kan? Yang telah menang dan bisa buka buku yang dimateraikan berapa? 7 materai. Ayat 6. Lalu dan itu adalah lamb yang sudah disembelih. Ayat 7. Dan dia ambil buku itu, artinya udah mulai buka kan kalau ambil buku kan? Dan ketika dia ambil buku itu bersama ada 24 orang, ayat 9, mereka menyanyi, ya kan? Dan apa ini? Dibuka apanya? Dibuka apanya? Materainya, ayat 9 ya, itu ayat 1 sampai 9. Jadi ayat 1 dimaterai dengan 7 materai, ayat 9 dibuka materainya. Oke, kita ini ya. Kita gambar. Oke. Kan? Ini ayat 1 ya. Di sini ada yang apa? Duduk di tahta kan? Lalu ada buku yang dimaterai. Ya. Sampai 9 ini. Lalu verse 2 sampai 3 sampai 4. Ini tidak ada yang bisa buka buku kan? Ada yang bisa buka materai. Lalu John nak menangis kan? Di sini ada John menangis. Lalu ayat 5. Dan 6
yang bisa buka itu namanya adalah Lion Tribe of Judah, dan dia bilang apa? Sudah menang, sudah prevail ya, atau menang. Oleh karena menang, jadi bisa buka buku. Ayat 5 aja deh. Dan ayat 6-nya, dia bisa menang dan bisa buka buku ini karena dia sebagai domba sudah disembelih. Artinya ini peristiwa apa? Salib. Kayu salib. Dan ayat 7 sampai 9 bukunya apa? Buku dibuka. Boleh? Ini semua? Ini ringkasannya ini ya, ringkasannya. Itu dia buku. Anak domba menerima dari dia. Jadi kesimpulannya di sini kalau ada pertanyaan kapan buku dibuka, kapan Meribel? Kapan buku bisa dibuka? Setelah kapan? Setelah selesai. Kenapa setelah kayu salib, Ucok? Kenapa buku bisa dibuka setelah kayu salib? Karena ada kata-kata apa? Yang bisa buka siapa? Coba cari yang lain. Yang bisa buka siapa, Uco? Di ayat 6. Lem yang sudah di apa? Sembel. Kalau ada kata sembelih artinya itu apa, Uco? Hah? Kayu? Jadi kalau misalnya kapan bisa dibuka? Setelah kayu salib. Karena yang bisa buka apa? Siapa, Jo? Uco, karena yang bisa buka siapa? Kok kamu bilang kayu salib? Karena kayu salib bisa buka. Nah, karena yang bisa buka lem yang sudah disembelih. Boleh ya? Ini boleh mengerti yang part 1 ini? Bagian pertama? Boleh sih. Mantap ya. Ini kita udah pelajari juga kan? Yang waktu hari apa ya? Hari Senin kalau kita juga ya. Bahas ini. Wahyu 5. Jadi ini udah tahu seharusnya. Oke, kita kasih waktu mencatat dulu 2 menit ya. Jadi kita selanjutnya kita mau cari tahu di mana tempat Revelation 5 ya. Kita buka dulu Revelation 5. Yang kita tahu tadi Revelation 5 bicara tentang apa? Ada apa? Ada buku yang Ada apa ini? ada tahta. Tahta kan? Ya. Betul, ayat 1 ya, Uco?
Ujo, perhatikan ini dulu ya. Maribel boleh perhatikan ini dulu. Maribel ada apa di Wahyu 5 ayat 1 ada apa? Ada tahta. Ya Ujo, setuju? Jangan di situ dulu nih, boleh ya? Kamu mengerti. Nah, mari kita lihat pasal sebelumnya, pasal berapa? Pasal 4. Kita baca ayat 4 ayat 1. Kak Lina boleh baca? Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan Jadi ini di tempatnya di mana? Wahyu 4. di surga. Oke. Sampai ayat 1 aja kita baca. Terus habis itu marilah kita baca ayat terakhir lah ya. Ayat 11 ayat terakhir kan? Betul? Apakah mereka sambungan? 4 dan 5 karena ada kata apa? Dan. Kalau dannya sambungan nggak? Jadi apa kata-kata yang membuat pasal 5 dan pasal 4 bersambung? Dan. Dan kata 4 tadi Yohanes dibawa kemana, Maribel? Maribel tadi nggak baca, pas mama baca itu. Dibawa kemana, Ucap? Oh, ampun. Surga. Cobalah, Yohanes melihat ada pintu di surga terbuka. Jadi di mana mereka, sayang? Ya, perhatikan dulu ya, Maribel. Maribel, walaupun lihat di sini fokus ya, jangan pikirannya kemana-mana. Jangan kecewa karena belum kenal. Ini di surga kan, Maribel? Dan untuk sambung 4 dan 5, ada kata apa bahasa Inggrisnya? And. Jadi apakah pasal 5 dan pasal 4 satu cerita? Satu cerita. Digabung sama apa? Dan, ya. Idin bisa ngerti, Idin? Jadi, di mana tempat Wahyu 5? Jadi kita bisa gambar gini kan? Maribel langkahin aja di bawahnya sekarang. Ini konsep kedua, di mana tempat Wahyu 5 yang kita mau belajar, ya. Gambar. Nah. Ya. Kalau ini Wahyu 4. Ini Wahyu berapa? Wahyu 5 kan? Ini ayat 1. Ini ayat 1, John dibawa mana? Surga. John di surga. Ya kan? Dan untuk menyambung 4 dan 5 ada kata-kata apa di ayat 1 di sini? Dan kan? Kalau ini verse 1 lah ya. Revelation 5 ayat 1. Ini ada kata apa? And kan? Yaitu ini adalah apa? Sambungan ayat 11, betul? Maribel mengerti? And ini sambungan ayat berapa, Maribel? Dari pasal berapa? Mantap. Dan artinya sejauh ini kita belajar, dan di verse 1 ada apa tadi, Kak Lina? Tahta. Nah, ini jangan lupa ya. Ada apa, Uca? Tahta. Dan ada buku yang di apa? Artinya tahta dan buku dimaterai di mana?
Tempatnya. Oke. Kak Nini boleh jelas Kak Ni? Ada yang mau ditanya? 11 ya? Apa? Sambungnya Iya. Jelas sih. Nah, ini ya, ayat satunya ini yang menunjukkan tempatnya ya. Di surga. Dan yang sambungnya itu ayat 11. mm-mm. Jadi sejauh ini kita tadi ayat berapa yang ada kayu salibnya? Kita dapat informasi ada kayu salib ayat berapa? Nah, Ini kayu salib kan? Betul? Sekarang kita ada berapa tempat yang kita belajar, Maribel? Maribel, ada berapa tempat? Kayu salib sama surga beda atau sama? Nah. Jadi kalau kayu salib tadinya di mana, Maribel? Di bumi. Artinya di sini kita lihat ada kayu salib di bumi dan ini ada surga. Tapi ini cuma apa? Cerita yang sudah terjadi kan? Jadi ayat 6 ini cerita yang sudah apa? Oke, jadi kita bisa gambar peristiwanya gini kan? Ini ada kayu salib, ya kan? Lalu Yesus bangkit kan? Bangkit dari kubur. Lalu dia berapa hari dulu di bumi? 40 hari kan? Baru dia naik kemana? Ke surga. Surga. Artinya paling enggak peristiwanya dari kayu salib sampai surga paling kurang lebih berapa? 40 hari. 40 hari. Ya, Maribel bisa mengerti jangka waktunya kayu salib sampai surga berapa, sayang? Itu dia. Karena Yesus di bumi setelah bangkit berapa hari? Mantap. Ucap mengerti? Mama mengerti, Mam? Gampang, masih gampang-gampangnya ini. Oke, ini konsep kedua. Itin mengerti, sayang? Bisa Michelle. Oke, mantap. Ulang sis, ini kayu yang 40 hari sih. Oke. Jadi sis, ini kan berdasarkan ayat kita dapat 2 tempat kan sis? Ada yang di surga dan ada kayu salib di bumi, betul nggak sis? Tapi ayat 6 ini walaupun dombanya ini sudah disembelihnya sekarang di surga, tapi itu menceritakan kejadian yang di bumi kan sis? Kayu salib kan sis? Nah, jadi kita bisa gambar 2 tempat kan di sini. Ini gambarnya lah. Kayu salib. Lalu Yesus mati kan sis? Dan Yesus 40 hari dulu kan? Di bumi 40 hari kan sis? Baru dia naik ke surga, betul nggak sis? Jadi artinya Kenapa nggak kayu? putus-putus. Kenapa sih nggak gambar kayu salib? Sorry sis, putus-putus dikit. Kenapa sis? Apa ya? Kenapa sih nggak gambar? Kenapa sih? Keren sih. Sorry sis, ada breaking up dia punya sis punya suara. Aku lagi coba mengerti kenapa sis nggak gambar apa sis tadi? Halo sis. Sekarang coba sekarang semoga bisa dengar ya. Iya sis. Halo sis. Ya sis. Bisa sis, coba sis. Mudah-mudahan enggak. Sis. Nah, sekarang sis coba sis. Coba aku dengar. Halo? Putus-putus. Atau sis chat ya sis?
putus lagi ya. Oh ini Kak, ini chat ya. Sis, kenapa nggak gambar salib itu di bawah Revelation 5? Oh, tempatnya aja sis, nggak ada sis. Jadi ini gambarnya boleh di mana aja sis. Boleh di atas, boleh di samping sini. Cuman tempatnya aja aku pilih di sini karena luas sis. Jadi nggak menentukan posisi Wahyu 4 dan Wahyu 5 ya sis. Boleh ta? Boleh sis? Sorry ya. Oh oke, mantap. Itu udah tahu kan kenapa aku gambar di sini? Karena memang tempatnya paling bagus di sini karena lowong. Ini kosong di sini, bukan berarti di Wahyu 4 di sini. Oh iya. Ya. Cuman itu tadi. Cuman ini dua peristiwa kan? Menceritakan Wahyu 5. Terus berapa Enggak lama mencerita. Yesus Jadi ini itu? menceritakan dua ini, Mam, karena di sini ada di kayu salib dan surga. Gitu. Jadi dijelaskan dari salib ke surga berapa betul. hari. Jadi dua peristiwa ini digabungkan lah. Jadi kurang lebih berapa? 40 hari. Ya, kurang lebih ya. Karena kita nggak tahu pastinya kan. Tapi dari angka yang kita tahu Yesus di bumi, kita paling nggak tahu dia apa? 40 hari kan. Waktu dia udah prevail, waktu dia bangkit kan, dia 40 hari kan. Itu dia. Jadi jawabannya tempat di Revelation 5 itu di surga ya. Iya, Revelation 5 di surga. Ya. Mari kita konsep 3 ya. Konsep ketiga. Masih ingat tadi yang mana ada kata menang? Ada kata ayat mana yang ada kata menangnya? Prevail ayat berapa? Prevail. Ayat 5. 5. Ya, ada. Ayat 5, Ada ya kan? dibuka layar Jadi ini kita mau Ayat jelaskan 3. tentang prevail yang berikutnya. Konsep prevail. Tiga ya sekarang ya. Jadi prevail ini ada di Wahyu 5 ayat 5 kan? 5. Dan kita tahu kemenangan Tuhan Yesus di mana? Dari salib kan? Artinya apakah prevail ini artinya adalah Yesus, ya kan? Yesus tidak berada lagi di tempat yang tidak prevail, betul? Karena sekarang dia di tempat mana? Prevail atau menang, kemenangan. Prevail itu artinya kemenangan ya. Kemenangan. Jadi kalau dibilangin prevail, kemenangan. Artinya kalau dibilang prevail, sekarang Yesus ada di tempat, tidak berada lagi di tempat di mana dia tidak prevail. Artinya sebelum ini dia belum prevail kan? Belum menang kan di sini? Itu dia. Waktu di sini dia dinyatakan apa, Itin? Menang. Jadi sekarang kalau dia prevail, artinya dia nggak lagi ada di sini, betul? Dia nggak ada lagi di sini. Sekarang dia ada di tempat yang mana membuat dia menang. Itu arti prevail. Boleh? Mak? Itu dia. Jadi kalau di sini apa? Belum menang, betul? Sampai di titik ini baru dia nyatakan apa? Menang. Itu dia.
Wahyu 5 ayat Lima. 5. Boleh tulis ya? Hah? Boleh tulis. Boleh tulis dulu, Kak. Silakan. Malam Om Dem. Kalau tidak berada itu berarti tempatnya. Lagi di tempat untuk tidak prevail. Yesus tidak berada lagi di tempat yang tidak prevail, betul, karena sudah di tempat ini. Jadi dia udah nggak tempat ini, saya sekarang dia di sini, di tempat prevail. Boleh dibilang kalau di garis itu yang di atas sebelum dan sudah salib itu tempat berarti. Ini di Yesus. Dan di sini dia disembelih kan? Kak Nini, apakah bisa jelas tentang prevail, Kak Nini? Kak Nini putus. Oke. Mana? Mau dijelaskan yang baru ini. Apakah gara-gara Maribel, gara-gara Tuhan Yesus disembelih, saya sekarang punya apa namanya? P. Probation, betul? Probation, saya punya, ini hasil dari kemenangan kan? Saya dapat apa? Probation, atau ini masa depan saya kan? Gara-gara kayu salib, semua orang punya masa depan atau probation kan? Itu dia. Nah, artinya kalau misalnya tidak, jadi ini ya, dua ini menghasilkan probation untuk kita. Dan atau menghasilkan yang kedua apa? Berdasarkan Wahyu 5 apa? Bisa apa? Hasil dari disembelih dan prevail bisa apa? Buku dibuka. Buku dibuka. Biasanya. Artinya kalau ini seandainya Cok, tidak disembelih, apa yang terjadi? Tidak, kalau nggak jadi disembelih, apa yang terjadi? Tidak ada apa? Probation. Yang kedua, apa yang terjadi? Buku tidak dibuka. Mantap. Boleh gitu? Jadi bisa lihat nggak, buku dibuka ini harus ada kemenangan. Ya? Prevail karena disembelih dulu ya. Iya. Boleh ini? Silakan ditulis dulu. Sudah selesai, Cak? Oke. Kita continue lagi ya. Oke, mari kita lihat berikutnya. Keempat. Keempat, ini adalah
menentukan yang Yesus lakukan. Di surga. Boleh? Ini menentukan yang Yesus lakukan di mana? Di surga. Oke, mari kita lihat ya. Kita nggak usah buka ayatnya lagi. Tadi sudah kita buka. Wahyu 5 ayat 1. Sore tadi putus. Iya, sis. Nggak apa-apa, sis. Halo, sis. Ada yang mau ditanya, sis? Halo? Ulang bisa digambar tadi. Ini yang keempat ya. Nggak kedengeran, sis. Kayaknya lagi hujan tadi ya, Cidungnya pas Kak Nini ngomong ada angin-angin. Oke, coba ya. Mudah-mudahan Kak Nini boleh connect lagi suaranya. Jadi kalau tadi kita ke Wahyu 1 dulu ya. 5 ayat 1 ya. Tadi ada apa tadi di situ? Ada tahta. Ada tahta. Artinya ada yang duduk di tahta kan? Iya. Tapi kita nggak tahu ini siapa. Ya. Ini sedang apa? Duduk ya. Oke. Artinya untuk cari tahu tahta, pasal berapa lagi yang bersambungan dengan pasal 5? 4 kan? Jadi kita coba lihat. Jadi ini Wahyu 4. Kita buka Wahyu 4. Kita coba buka di sini 4 ayat 6 ya. Revelation 4 ayat 6. Jadi Bel, sekarang buka ayat berapa? 4 ayat 6 ya. Coba Itin boleh baca. Wahyu 4 ayat 6. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah takhta itu, dan di Sorry ya putus. Jadi tadi gini kan. Jadi kita menentukan apa tadi? Yesus lakukan di surga. Yesus lakukan di surga. Oke. Empat ya. Oke, jadi tadi kita gambar garis. Tadi ayat berapa yang pertama? ayat 5 ayat 1 Wahyu kan? Jadi ada yang tahta, ada orang duduk, tapi kita belum tahu kan? Ini siapa? Siapa ya? Oke. Lalu kita ke ayat berapa tadi? 4 ayat 6 kan? Terus ada tahta juga nggak di situ? Ada tahta kan? Ya, ada tahta. Dan ada bis kan? Bis yang punya apa? Banyak mata kan? Iya. Banyak mata ini sama dengan apa? Full wisdom, betul? Langsung aja kan? Ya. Nah, lalu apa yang ini bis lakukan kan? Kita sekarang baca ayat 8, oke? Baca ayat 8.
Kita buka lagi ayat 8. Oke. Jadi posisi bis ini ada di mana? Di tahta kan? Ada 4 tahta, 4 bis itu ada di tahta kan? Apa yang mereka bilang? Maribel baca. Langsung ini aja langsung. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Atau bahasa Inggrisnya apa? Was, is, and is to come. dan ini Lord God kan? Jadi ini siapa? Almighty. Bapa atau Tuhan Yesus? Bapa kan? Betul? Yang duduk di tahta kan? Jadi kita dapat informasi baru bahwa di 4 ayat 8 yang di tahta ini adalah Bapa kan? Dan Bapa dia punya gelar adalah is, was, dan is to come. Boleh? Jadi apakah 3 ayat ini semua connect dengan kata tahta atau throne? Betul ya? Saya bisa ngerti saya? Ini tahta kan? Dan ini dijawab pertanyaannya ini siapa yang duduk ini kan? Pertanyaannya ternyata siapa? Bapak. Ya? Bapak. Kita kasih biru. Jadi ini ternyata Bapak, kan? Dan di Bapak punya gelar adalah apa, Maribel tadi? Bapak punya gelar is, was, is to come. Oke, boleh? Dan sedang apa? Sedang duduk di tahta. Jadi kalau Bapak, kalau is, was, is to come, dia sedang apa? Pasti berkoneksi dengan apa? Boleh, Uco bisa ngerti? Jadi kalau is, was, is to come berhubungan dengan Bapak dan Bapak sedang apa? Jadi is, was, is to come artinya apa? Berhubungan dengan Kak Nini boleh jelas, Kak Nini? Kak Nini putus lagi. Sampai sini jelas ya? Nah, kita mau buka ayat lagi ya. Tadi yang ngomongin tentang anak mulai dari ayat berapa? 5 kan? Di Wahyu 5. Ya. Yang Ayat 6. Ya, keturunan Yuda itu. Dari ayat 6 anaknya berdiri atau duduk? Sudah jelas nih ya? Anaknya apa? Berdiri atau duduk? Berdiri. Jadi nggak sama kan? Betul. Jadi kita bisa tambahin di sini kan? Ayat berapa? Ayat 6. Ayat 6. 5 ayat 6. Betul? Anaknya. Anak. Sedang apa? Berdiri. Boleh sampai sini? Oke. Nah. Jadi yang pertama, Yesus sedang apa? Konklusi pertama. Berdiri. Sampai sini jelas ya? Jadi konklusi pertama, Yesus ternyata kita bisa lihat sedang berdiri. Di saat Bapa sedang duduk yang namanya is, was, is to come. Ya. Dan berdirinya di mana ini? Di mana? Wahyu 4:8-5 di surga. Ingat ya? Posisinya di mana ini? Posisi di surga. Betul? Kurang lebih berapa? 40 hari kan? Setelah apa? Setelah salib, betul? Jadi waktu setelah salib 40 hari Yesus sedang apa? Berdiri. Boleh? Oke. Kasih waktu 2 menit ya untuk menyalin. Sebenarnya diterangkan dulu nanti orang
Jadi ini ayat 1 ayat 4 ada Bapa yang is, was, sama is to come. Dan dia ini adalah Bapa dari isi ayat. Okay? Sekarang kita lanjut lagi ke ayat berikutnya. Ke ayat 5 ya. Dan dari siapa? Jadi apakah pekabaran untuk 7 gereja dari Bapa dan Yesus Kristus artinya, betul? Oke, mari kita baca. Ini ayat 5 bilang dan Yesus Kristus, kan? Ini artinya ini pekabaran untuk churches dari Bapa dan Kristus, betul? Miribel? Karena ada kata apa Miribel? And, kan? Jadi ada 2 kan? Bapa dan Yesus Kristus yang kasih pekabaran untuk 7 churches yang diberikan kepada John, ya. Sampai sini jelas, boleh? Kita lanjut lagi sekarang ayat 7. 7 kita baca lagi. Ayat 7 bicara tentang siapa yang datang di awan-awan. Tuhan Yesus kan pasti. Nah, jadi kita dapat informasi. Oh, ini ayat 7. 1 ayat 7 bilang kalau Yesus akan datang di mana? Boleh mengerti sampai sini? Ujo bisa ngerti nggak ini, Ujo? Nah, bisa ngerti awan. Lalu, berikutnya kita lanjut lagi ayat 8. Dibilang ini, aku adalah Alfa dan Omega. Ada yang ngomong kan habis itu? Yang sudah ada, yang akan datang. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Kalau is, was, is to come selalu siapa? Bapa. Artinya, ini ada yang ngomong kan? Ada yang bicara ya. Di ayat 8 ya. Ayat 8 bilang, ada yang bicara bahwa I am Alpha, ini deh. I am Alpha dan Alpha-nya salah kembali. I am Alpha dan Omega. Lalu is, was, is to come. Dan lagi-lagi kalau is, was, is to come selalu siapa? Ini no PCI. Ya. Sampai sini boleh? Oke, lanjut lagi ya. Lalu kita ke ayat 11. Yohanes ada yang ngomong kan ini? Ya kan? Terus ayat 11 dibilang Orang yang ngomong yang sama ini. iya. Apa yang engkau lihat? Ayat 11 kan? Apakah ngomong lagi? Kok nggak ada ayat 11-nya Indonesianya ya? Nih, ada I am Alpha Omega, first and last. Apakah ada Alpha Omega lagi? Kak? Nggak ada. Jadi kita kesana ke ayat berapa? 11 ya? 11 dulu ya. 11. 1 ayat 11. Di sini ada apa? Alpha Omega sama kayak ini kan? Artinya apakah kalau Alpha Omega juga Bapa ini? Sama kan? I am Alpha Omega. Oh, artinya sama kan ini? Jadi kasih color code lah. Ini kuning sama-sama kuning kan? Artinya ini siapa Maribel? Bapa. Ini bisa ikuti? Mau bisa ikuti? Lanjut lagi ya. Nggak ada PCI ya. Lalu kita ke ayat 12. Lanjutannya ya. Ini ada yang ngomong kan?
Lalu John mau lihat suara Cara itu ya. yang bicara dari tadi kan? Ya. Lalu waktu dia berpaling, betul? Ya. Dia lihat apa? 7 kaki. Tapi dia- Sampai sini ngerti? Berarti kemana dia lanjut ke dulu. Jadi selama ini apa? Selama ini bicara juga kan? Betul. Ini John dengar, toh? Benar. John dengar. Lalu di ayat 12 dia baru melihat kan? Lihat yang berbicara. Nah, di sini John lihat yang bicara kan? Bicara. Dan waktu lihat apa? 7 kaki dia. Boleh? Hmm. Kita lihat ayat 13. Dan di tengah-tengahnya siapa kalian? Son of Man. Siapa Son of Man? Kristus. Jadi di tengah-tengah itu juga dia ada siapa? Ya, lihatin ini. Ada siapa saya? Son of Man. Jadi waktu dia berpaling di ayat 13 di ayat 1 ayat 13 ternyata Di tengah kaki dia itu berarti yang bicara ada itu Son Son of Man. Son of Man. Artinya yang bicara siapa? Son of Man. Yang bicara Son. Son of Man. Artinya selama ini yang bilang orange sama kuning, Iya. ini adalah Kristus. Kristus. Jadi ini semua yang bicara adalah Kristus. Tapi apa Artinya Kristus ini juga apa? Is, was, to come. Sama kayak Bapak kan? Dan tadi is was sama to come selalu berhubungan dengan siapa? Selalu berhubungan dengan apa? Bukan. Dengan kegiatan apa? Duduk. Artinya Kristus di Wahyu 1 berdiri atau duduk? Duduk. Bisa ngerti nggak? Dia punya koneksi apa? Is, was, sama is. Jadi Kristus di Wahyu 5 ayat 6 dia berdiri. Di Wahyu 1 dia apa? Duduknya di mana? Di 7 kaki Dian kan? Itu dia. Jadi yang Yesus lakukan apa? Berdiri di Wahyu 5, duduk di Wahyu 1 sampai itu aja. Yang harus dimengerti. Ya? Ini jadi yang Yesus lakukan adalah duduk. Ya. Kan ini boleh jelas Kak nih, semoga nggak putus-putus ya di sidang. Om Denny, ada pertanyaan? Tadi yang duduk di mana sih? Oke. Jadi sis, apakah tadi Bapak is, was, is to come duduk di tahta sis? Iya, itu Wahyu berapa ya sis? Wahyu 4 dan Wahyu 5 sis. Wahyu 5 ayat 1, Wahyu 4 ayat 6, Wahyu 4 ayat 8. Oh, iya. Nah, dia duduk kan? Nah, artinya kita dapati ternyata Son of Man ini is, was, is to come juga kan sis? Artinya kalau Kristus is, was, is to come, jadi posisinya yang Yesus lakukan di sini lagi duduk. Setuju sis? Boleh ya sis? Oh, sama kayak Bapak yang duduk, yang juga ya. Betul. Jadi yang dia punya koneksi ini is, was, is to come ini sis. Dia punya apa? Dia punya penghubung. Sehingga kita bisa bilang dia duduk. Gitu ya. Oke. Boleh Oh. sis? Oke sih. Oke, mantap. Oke. Bukannya enggak mau tunggu catat ya, tapi tunggu nanti dicatat ya.
habis ini. Yang penting udah tahu DP jalan cerita toh? Oke. Boleh ya, Cok? Kamu udah selesai nyatat? Oke. Kali nanti ya, Kak Lina. Nanti tak save deh. Mau foto dulu. Sudah, Mak? Oke. Yang penting udah ngerti toh, Kak? Dia punya jalan cerita. Halo, oke. Ya, Om Denny mau tanya? Jadi mau nanya, jadi is was to come itu jadi bapak sama anak? Betul, dua-duanya is was is to come. Oh, kirain cuman bapak sendiri kan? Nah, karena Kan apakah is was, apa yang John dengar yang lagi bicara sama John, dia bilang saya is was is to come kan, Om Denny? Yang John dengar kan? Waktu itu terus John mau lihat siapa yang bicara, terus dia lihat 7 kaki Dian. Terus dia lihat di situ ada yang berdiri di 7 kaki Dian, Son of Man. Artinya yang bicara yang John dengar di 8 sama 11 siapa? Om Denny. itu Son of Man ya? Artinya apakah Son of Man ini juga is was is to come, Om Denny? Oh iya ya, jadi sama juga ya. Iya, Jadi betul. apakah sebenarnya ini cuman koneksi kalau menunjukkan Kristus lagi apa, Om Denny? Duduk. Duduk ya. Karena di Wahyu 45 Bapa is was is to come lagi apa, Om Denny? Di tahta. Berdiri. Duduk. Duduk Iya. ya, duduk ya. Jadi sama aja ya. jadi ini sebenarnya nunjukin ternyata di Wahyu 1 Kristus sedang apa? Duduk. Itu aja. Duduk. Oh, oke. Oke. Apakah Oke ya, makasih. nomor 4 sudah jelas semua? Udah ya? Oke. Sekarang kita konsep berikutnya ya. Sekarang kita mau lihat urutan dari Wahyu 1 dan Wahyu 5, oke? Urutan, jadi dilangkahin aja ya. Urutan Wahyu 1 dan 5. Nomor 5 ini. Iya. Urutan Revelation 1 dan Revelation 5. Konsep nomor 5. Oke? Jadi, kita tahu pekerjaan Tuhan Yesus ya. Apakah pekerjaan Tuhan Yesus itu dilambangkan oleh Ka'bah kan? Setuju? Ini pekerjaan Yesus kan semua pekerjaan keselamatan tentang Ka'bah kan? Dari bawah aja lah ya. Ini namanya lihat ya Pak ya, perhatikan ya. Meribel perhatikan ya. Ini namanya apa Meribel? Court. Nah, ini bilik suci kan? Bilik maha suci ya. Dan di sini ada 7 kaki Dian kan, Meribel? Dan Yesus ada di sini, betul? Dan di sini Wahyu berapa tadi? Wahyu berapa? Waktu dia berdiri di kaki Dian, sayang. Pikir dulu ya. Dan kalau tadi kayu salib di sini kan, Meribel? Jadi dan di sini kita tahu kita dapat Yesus apa? Berdiri atau duduk? Di sini. Di Wahyu 1 tadi establishnya apa? Duduk atau berdiri? Kenapa? Karena Yesus disebut apa juga? Was, is to come. Ya, Meribel ingat ya. Jadi ini duduk ya. Di sini domba disembelih, setuju? Lalu kita tahu Yesus naik ke surga kan? Anggaplah di sini lah ya.
Nih, kita mau kasih garis biru lah. Sebenarnya nggak ada. Ini kan tidak ditambah aja kan. Kita mau kasih garis biru. Kita mau kasih garis ini. Ini ya. Anggapnya sebelum di sini. Ya. Jadi Yesus tadi naik kemana, Maribel? Naik ke surga setelah 40 hari kan? Naik ke surga. Dan waktu dia di sini, dia sedang apa? Berdiri kan? Dan ini Wahyu berapa ini yang dia berdiri? Wahyu 5 ayat 6. Ini dari urutannya mana dulu? Domba disembelih kan? Domba disembelih, lalu Wahyu 5 kan? Ini sudah di surga kan? Sisi di surga. Ini di bumi kan? Dan ini di mana? Di surga juga kan? Di surga. Jadi urutannya adalah Yesus di bumi, naik ke surga, dia berdiri, Wahyu 5 ayat 6, dia sudah di surga, terus habis dia berdiri, dia duduk, betul? Duduk, dia bekerja di bilik suci. Ya. Jadi urutannya Wahyu 10 dulu, Wahyu 1 dulu, atau Wahyu 5 dulu? Baru Wahyu 1. Karena urutan dia berdiri kan? Berdiri baru dia duduk. Ya. Betul, di bilik. Kenapa di bilik kita atau di bilik suci? Karena ada apa? Gimana? Ini udah jelas Om Demi? Ya. Oke, selanjutnya. Ya, foto dulu. 6 sekarang. Kurang 2 ya. Pas. Iya, iya, Kak. Revelation 1 di surga Mesir. Iya. Itu biru Tuhan Yesus berdiri. Iya. Wahyu 5 ayat 6 di surga. Sudah? Oke. Mari kita lanjut lagi ya. Berikutnya kita mau belajar tentang pekerjaan Tuhan Yesus ya. Dia ngapain sih pekerjaan Tuhan Yesus ini? Berikutnya ke-6. Di surga. 6 ya. Kerjaan Tuhan Yesus di surga. Mari kita buka Wahyu
ayat 5 ayat 7. Ayat 5 ayat 6 ya. Belum di-share ya 5 ayat 6. Mari kita 5 ayat 6. Dan saya melihat di tengah-tengah di situ ada lamb yang sudah dislain, ya kan? Punya 7 eyes, betul? Ya. Dan Spirit of God dikirim ke seluruh bumi, betul? Oke, mari kita mau belajar itu dulu ya. Jadi kita tahu urutannya tadi. Kita sudah tahu urutannya. Jadi kalau berdasarkan urutan, Revelation 5 dulu kan? Betul. 5 ayat 6. Yesus berdiri, ya kan? Dan dibilang di sini ada apa? 7 spirit kan tadi? Iya. Tadi ayat 6 ya yang Ayat 6. berdiri ya kan? Oh, stood ya, betul. Pastikan. Ada 7 spirit yang pergi ke seluruh bumi. Apa arti 7 spirit yang ke seluruh bumi tadi, Itin? Bukan? Mama atau Kukurei? 7 spirit. Nah, yang pergi ke seluruh bumi artinya apa? Omnipresent. Ya. Mama tadi tanya itu. Betul? Ada omnipresence kan? Betul. Boleh sampai sini? Jadi, tapi apakah ini bisa dilakukan waktu dia berdiri? Bisa nggak? Ini bisa di omnipresent-nya, di 7 spirit-nya dikirim ke seluruh bumi waktu dia berdiri, bisa nggak? Dia sudah bekerja belum di sini? Jadi ini belum bisa dilakukan. Ini kan kayak istilahnya baru rencana lah. Betul? Yang dia mau bikin kan? Ya. Lalu kita masuk ke Wahyu ayat 1, Wahyu 1 kan? Wahyu 1 ayat 13 tadi kan? Bahwa Yesus sekarang apa? Yesus duduk di 7 candlestick, betul? Jadi dia udah bekerja kan? Betul di sini? Ya. Oke. Dan apakah waktu dia di sini bilik suci kan? Dan ini ya, kita masuk Wahyu 8 sedikit, tapi kita nggak mau tadi nggak detail ke situ, jadi kita nggak detail juga di Wahyu 8. Di Wahyu, waktu Yesus masuk ke bilik suci, dia berdiri di altar of incense. Dan dia lempar ini ke bumi. Apakah ini dia kirim Roh Kudus? Enggak dibahas, Kak. Enggak ini. Bisa sih ke situ, tapi ini aja ya, karena nanti pokoknya di Wahyu 8 dibilang Yesus ada malaikat. 8 itu pasal. Pasal 8. Ya. Jadi pasal 8 ada malaikat yang berdiri di depan altar of incense dan menjawab doa orang-orang kudus. Istilahnya ada yang berdoa terus dia kirim istilahnya kirim api ya, kirim api ke bumi. Dan apakah di waktu kirim api di Kisah Para Rasul 2 ada lidah-lidah api? Sama kan ini? Artinya ini apa?
Kapan ini terjadi? Pentecost. Pentecost. Betul? Dan apakah seven artinya komplit kan? Betul. Sempurna atau apa? Plentiful? Plentiful shower kan? Penuh kan? Lengkap. Artinya di Pentecost apakah terima full? Terima full. Boleh sampai sini ngerti? Jadi artinya seven spirit kan dibilang Yesus lagi berdiri dan ini melambangkan akan ada 7 spirit yang pergi ke seluruh bumi. Ya kan? Tapi ini nggak bisa dilakukan waktu dia berdiri. Artinya harus Yesus duduk dulu di bilik suci dan waktu dia di Wahyu 8 dia berdiri di altar pedupaan. Ini untuk doa kan? Iya. Dan kita tahu murid-murid berapa hari berdoa? 10 hari ya. 10 hari berdoa kan? Iya. Dan waktu setelah berdoa Tuhan turunkan api kan? Itu Di keluar kisah 2 dapat lidah api dan ini peristiwa apa? Pentecost. Dan waktu Pentecost, apakah 7 spirit ini melambangkan mau ada plentiful shower, betul? Boleh, Mam? Jadi benar di Pentecost itu dicurahkan secara penuh di sana yang itu dia. rencananya tadi untuk kerjanya dia ya. Betul. Itu Wahyu 8 ya. Betul. Boleh ya, Kak? Sudah selesai. Belum selesai. Belum kelar. Lanjutin aja ya sampai sini. Kan ini boleh ikutin, Om Demi boleh ikutin. Dia punya cerita. Ada yang mau diulang? Mungkin? Speaker ini. Nggak ada yang ngomong. Boleh diulang sekali lagi, Kay? Oh, boleh. Ulang ya. Ya. Di Wahyu 5 ayat 6, Yesus berdiri kan? Dan di sini Yesus apa? Belum bekerja, betul? Oke, ya. Belum bekerja, Om Demi. Dan dibilang di Wahyu 5 ayat 6 tadi, ada 7 spirit yang pergi ke seluruh bumi. Apakah ini roh kudusnya Tuhan yang bisa berada di mana-mana, Om Demi? Ya betul. Tapi bisa nggak dikirim ke seluruh bumi sekarang waktu belum bekerja, Om Demi? Jadi yang 5-6 itu belum bekerja, posisi berdiri belum bekerja kan? Ya, belum bekerja, betul Om Demi. Sampai sini jelas kan Om Demi? Ya jelas ya. Lalu Yesus duduk dulu kan? Kita tahu Yesus duduk di bilik suci sekarang di 7 candlestick di Wahyu 1 kan? Dan artinya mulai bekerja, ya kan? Nah, pekerjaannya kita bisa lihat di Wahyu 8. Jadi seorang ini Yesus. Jadi kalau mau belajar Wahyu 8 harus buktikan dulu, tapi ini cerita konklusinya ya. Jadi Yesus berdiri di mesbah pedupaan, ini apakah sama-sama bilik suci, Om Demi? Iya. Dan dibilang dia lemparkan kalau di mesbah pedupaan ada yang apa, Om Demi? Berdoa kan? Iya, berdoa ya. Jadi imam gunanya kan untuk perantara doa juga kan? Iya, betul. Di Ka'bah kan? Dia di sini dia bakar pedupaan, jadi kan doa itu kan bau harum kan? Bau harum ke bilik maha suci kan? Maha suci. Nah, terus dia bakar pedupaan, terus dia lempar api ke bumi. Betul? Ya. Dan api ini kan melambangkan Roh Kudus juga kan, Om Demi? Ya, betul. Dan apa sih koneksinya? Apakah waktu di kisah 1 ada yang berdoa 10 hari, Om Demi? Yang murid-muridnya? Sebelum Pentecost, apakah murid-murid berdoa? Berdoa ya, 10 hari. Betul? Apakah ini connect sama Ka'bah di surga dengan Tuhan Yesus bekerja di surga? Dan waktu mereka selesai berdoa di kisah 2, apakah dari surga, jadi Tuhan Yesus lempar api di Wahyu 8, diterima apinya di kisah 2. Ada turun apa dari surga, Om Demi? Lidah api. Jadi apakah jawab doa mereka? Jadi apa pekerjaan Tuhan Yesus di Wahyu 8? Sebenarnya kita bisa lihat hasilnya di buminya di mana?
Di kisah 2 Om Demi, boleh? Kisah 2. Nah, Oke. Ya. dan Jadi apa? waktu dijawab doanya berarti lidah api dilempar. Betul. Dari surga. Kan Tuhan Yesus Oke. bilang, saya kalau baca ya nanti Wahyu 8 dibilang, malaikat lemparkan lidah api ke bumi. Itu dia. Dan Oke. waktu lemparkan api, di kisah 2 ada apa? Lidah. Dan Api. kejadian kisah 2 apakah Pentecost, Om Demi? Ya, Pentecost. Full Dan Pentecost. apakah full kan? Ini komplitnya. Lalu dibilang, ini kan pekerjaan Tuhan Yesus kan? Dan dibilang Seven Spirit, Roh Kudus. Apakah ada Roh Kudus juga, Om Demi? Iya. Dan setuju kan artinya komplit, ya kan? Artinya dikirim plentiful shower kan? Atau dicurahkan penuh kan? Betul, Om Demi? Iya. Artinya waktu Pentecost apakah plentiful shower, betul, Om Demi? Ya, betul ya. Itu dia. Jadi waktu Yesus bekerja, pekerjaan pertamanya adalah Pentecost, yaitu kasih spiritnya dengan plentiful shower kepada murid-murid di kisah 2. Boleh, Om Demi? Kisah 2 ya. Aha. Oke. Bisa jelas ya, Om Demi? Ya, jelas. Oke. Oke, Ya, mantap. makasih ya. Iya, sama-sama Om Demi. Ya, makasih. Oke. Nah, mari kita lihat ya. Ini sekarang konsep ini udah mengerti kan? Kita mau tambah konsep ya tentang pekerjaan Tuhan Yesus juga. Jadi kita gambar di sini ya. Sini. Yang warna merah, batas warna merah. Jadi kalau udah ngerti konsep ini, sekarang konsep yang sini nanti kita gabungkan, boleh? Ya. Oke. Kita baca dulu. Kita baca dulu ini. Wahyu 5 ayat 7. Jadi bisa nggak gini Kak Lina? Bisa nggak Kak Lina gini? Waktu ini sudah dislain, dia masih berdiri kan? Ya. Waktu Seven Spirit dikirim, ini kita tahu ini Wahyu 1 ini sudah kerja. Boleh nggak gitu? Boleh nggak? Betul. Ya kan? Ini Apalagi Pentecost sudah kan? di Pentecost kan? Betul? Setuju gitu? Boleh mah? Setuju kan? Kalau mau pakai konsep lah. Betul mah? Ya? Oke. Om Demi mengerti nggak itu Om Demi? Berarti 5 dulu baru 1 ya? Ya, betul, 5 dulu. Tapi apakah Oke. dengan ada dibilang Seven Spirit dikirim ke seluruh bumi, kita bisa lihat, oh ini Wahyu 1 ini. Wahyu 1 Ya, dan oke. Wahyu 8, betul? Ya, betul ya. Oke. Dan ini peristiwa apa? Kita tadi establish. Pentecost. Pentecost. Atau plentiful apa? Shower. Ah, mantap. Pentecost. Maribel mengerti nggak sayang? Ini apa tadi? Pentecost atau plentiful? Oh, Maribel fokus ya sayang ya. Ya. Oke, lanjut ya. Ayat 7 sekarang. Lalu dibilang, dia datang dan terima gulungan kitab itu. Ya toh? Lalu dia apa? Dia buka. Artinya apakah Pentecost ada hubungannya dengan buka seal? Boleh? Boleh? Mam? Tadi waktu Pentecost kan? Iya. Dia ambil buku, terus dia buka sealnya. Ngerti nggak, Mam? Jadi apakah waktu Pentecost apa materainya dia apain, Jok? Itu dia. Jadi kita tambahin gambar kita. Jadi kita taruh di sini ya. Di Revelation 5 ayat 7 sampai 9 apa? Buku dibuka. Dan ini waktu kapan? Pentecost. Pentecost. Berarti ini pekerjaan Yesus yang kedua dong setelah itu Pentecost tadi. Atau masih lanjutan? Apakah? Yang ini buku dibuka pekerjaan Yesus kedua. Ini harus digabung semua, Kak. Roda dalam roda. Boleh ya, Kak? Nggak apa ya. Oke. Jadi, nah, mari kita lihat tadi. Tadi Yesus bekerja kan? Dia bekerja dan dia ada di 7 kaki Dian, betul? Atau 7 apa, Kak? Periode. Betul? Periode. Gereja kan? Periode pertama apa?
Yesus. Apakah di sini? Oke ya. Dan di sini materai pertama dibuka, betul? Ada 7 materai kan ini bukunya? Betul. Ini baru materai pertama dibuka ini. Persil kan? Dari 7. Aha. Ya kan? Artinya silnya komplit dibuka di periode apa? Ke-7. Laodikia kan? Laodikia. Ini yang ke-7 kan? Ini komplit dibuka, ya kan? Komplit dibuka seal kan? Oke. Tadi kita bilang kalau apa sih kita mau cariin namanya? Buku dibuka pertama namanya apa? Waktu komplit dibuka namanya apa? Tadi waktu bukunya tadi hubungannya Pentecost hubungannya dengan apa tadi? Hujan kan? Hujan kan? Oh, okay, berarti dua-duanya harus ada hujan kan? Tapi namanya apa? Boleh? Ya. Bisa lihat ini nggak? Ini yang Kak Nini tadi kan, Kak Nini? Iya sih. Itu dia. Ya? Jadi materai yang dibuka yang di pertama itu yang berbicara tentang hujan awal itu ya? Betul, hujan awal. Dan apakah di hujan awal ini, walaupun namanya hujan awal, Tuhan berikan sepenuhnya kan? Iya. Plentiful shower. Itu dia. Dan sekarang kita ada di zaman apa? Hujan akhir, di mana bukunya apa, Maribel? Komplit? Itu dia. Ya? Jadi ini ya, ini periodenya ya. Pembukaan seal dari Efesus sampai Laodikia. Boleh? Oke, artinya ini yang terakhir yang ke-7. Boleh? Ini yang nomor 6, boleh? Yang terakhir ya. Oh, ini saja. Ke-6 ini konsepnya. Satu lagi tapi pendek sekali. Boleh ngerti nggak ini? Ada yang mau diulang? Ngerti ya? Periode gereja ke-7, bukan gereja ke-7 tapi periode gereja ke-7. Jadi kalau Laodikia hujan akhir, kalau Efesus hujan awal. Berdasarkan apa? Buku dibuka pekerjaannya waktu Yesus duduk. Hah? Mas sudah ini ada tanya? Artinya pekerjaan Tuhan Yesus di surga apa? Sebagai imam besar kan? Pekerjaan Tuhan Yesus sebagai imam besar. Sebagai imam besar, ia bekerja di bilik suci. Dan kalau konteks ini kan dia mau buka bukunya kan? Kepada Bapa ya, jadi penghubung gitu kan, dari imam kan. Tapi kalau konteks ini kan dia lagi mau buka buku kan? Atau kasih hujan awal, hujan akhir. Dan ini kan semua spirit kan, Holy Spirit kan? Teguran, semua firman Tuhan yang Tuhan kasih. Dan semua untuk memurnikan purification. Oke, terakhir ya, last. Kani, Om Demi boleh jelas? Ya, bisa. Ya. Oke, terakhir. Konsep terakhir. Sekarang jangka waktu buku dibuka dan ditutup. Ini yang ke-7 terakhir ya. Tadi dibukanya kapan bukunya tadi? Kapan? Peristiwa apa? Pentecost. Mantap. Jadi kita cuman gambar ini aja kan? Buku ditutup, betul? Ditutup. Ini buku ditutup. Terus ini bukunya dibuka.
Dan ini kita tahu kapan? Pentecost. Dan kita tahu waktu bukunya ditutup di mana? Di surga. Tuh. Dan Yesus lagi apa? Berdiri. Artinya apakah begini? Ini kalau ini kayu salib, ya kan? Yesus naik ke ini, 40 hari kan di sini? Ya. Terus dia naik ke surga kan? Lalu Pentecost, ini kan 31 kan? 31 AD kan? Pentecost ini terjadinya, Pente itu 50 hari kan? Ya. Jadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus kan? Ya. Jadi apakah ini 31? Sebenarnya ini di sini ya. Supaya nggak salah. Kematian atau kebangkitan sih, saya? 50 hari setelah kebangkitan kan? Kalau Yesus ini, Pentecost itu 50 hari setelah Paskah. oke. Jadi dari sini kan, saya? Dari kematian. Kalau 40 hari setelah kebangkitan. 31 plus 50 hari kan? Oke. Ini 50 kan? Tahun 31. Ya kan? Ya. Artinya di sini jangka waktu kira-kira dari tertutup sampai terbuka berapa? 10 hari. 10 hari. Boleh? Ini kira-kira ya. Oke. Plus minus. Minimal atau tadi apa ya kata-katanya? Minimal atau Maksimal. Ini 40 hari baru sampai. Iya, Mak. Jadi apa? Menampakkan diri. Itu kan setelah 40 hari baru ke surga. Iya, Mak. Karena itu murid-muridnya gitu kan yang 40 hari. Sampai 10 hari baru dirasakan posisi dia. itu dia. Betul gini, 10 hari ya. Paling sedikit 10 hari kan? Iya. Ini ya. Boleh semuanya? Jadi 10 hari. Jadi jangka waktu dari buka ditutup berapa hari? 10 hari. Boleh ya? Kak ini boleh, Kak? Om Demi? Dari tutup ke buka ya, sis. Iya, sis. Waktu dia di surga berdiri belum duduk kan, sis? Setelah 10 hari baru. Betul, sis. Oke. Jadi Pentecost itu udah duduk ya, sis. Sudah, sis. Betul. Sudah di bilik suci, Tuhan Yesus. Jadi kalau yang 40 hari, yang 40 hari? 40 hari ini setelah Yesus bangkit, Yesus 40 hari dulu kan sama murid-murid Om Demi. Baru dia naik ke surga. Baru dia naik ke surga. Oke, ya. Baru nanti yang 50 yang Pentecost kan ya? Ya, Oke, ya, oke. Paham. Boleh ya? 40 Ya, tambah makasih, 10, 50 toh? 50, ya. Oke. Boleh ya? Om Demi? Ya, boleh. Inilah 7 konsep dari ini ya ringkasan ya. Jadi ini 7 hal yang harus kita mengerti dari pelajaran tadi. Itu 31 kok di tanggal 50 masih ada. Mati salib. Pentecost kan 50 hari. 50 hari setelah kematian Iya, Yesus itu dari Pentecost. mulai mati itu. Hitungan 50 hari itu dari situ ke situ. Kalau dia dari mati kan 3 hari baru bangkit. Jadi aku juga pikir kayak gitu, tapi nanti aja. Oke. Kan ini ada pertanyaan, Om Demi ada? Yang penting ngertilah ini dulu. 10 hari itu. Boleh ya? Ya, Belum difoto? boleh, Kay. Ya, Oke, boleh. tahan. Foto dulu. Di situ nyatet. Nggak nyatet besok lagi. Apa? Iya. Gereja yang ada itu bulat itu naik ke surga. Iya, naik ke surga. Ini dari kubur bangkit, sayang. Udah, Mas? Cuk, sama dulu.